HAD Channel Indonesia. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi Masjid Al-Ikhlas, Palm Spring, Surabaya. Semoga seperti nama masjid ini, setiap yang hadir diberi Allah keikhlasan, dan semoga perjalanan kita ke masjid yang mulia ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat yang paling dimurkai Allah di muka bumi aswaquha, pasar-pasarnya. Maka alhamdulillah kita dimudahkan Allah bisa berkumpul di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita dalam pembahasan dibagi-bagikan warisan Rasulullah. Padahal di sana kami nggak menjumpai itu. Lalu kata Abu Hurairah, loh, apa yang kalian jumpai di sana kalau begitu? Maka mereka mengatakan, kami enggak jumpa ada emas perak, ada harta benda dibagi-bagikan, tapi yang kami jumpai hanyalah ada orang yang membaca hadis Nabi, nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap untaian kalimat dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, usahakan punya kitabnya. Punya kitab apa? Riyadhus Shalihin. Ya, ini kitab terlaris di muka bumi setelah Al-Quran. Ya, kitab Riyadhus Shalihin di antara kitab terlaris di muka bumi setelah Al-Quran. Kitab ini pengarangnya bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, bermadzhab Syafi'i. Jadi yang menulis, mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang isinya menghimpun hadis-hadis Nabi ini madzhabnya Syafi'i. Tetapi kitab ini menjadi referensi di seluruh madzhab. Di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki, kitab ini dicetak besar-besaran, dipelajari, meskipun mereka madzhabnya Maliki. Di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, meskipun mereka itu madzhabnya Hanbali, kitab ini dicetak besar-besaran, bahkan dan dibagikan gratis. Saking hebatnya kitab ini.
di Turki, di India, Bangladesh, Pakistan, Asia Tengah yang bermadzhab Hanafi, kitab Riyadhus Shalihin dicetak, dipelajari. Apalagi di Indonesia, Malaysia yang bermadzhab apa? Syafi'i. Dan jangan sampai ini termasuk yang nggak punya kitab Riyadhus Shalihin. Harus punya. Ini kitab sampai protol ini. Saya 19 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada. Ya. 19 tahun yang lalu kurang lebih. Ya kurang lebih lah. Ya. Sampai harus punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, beli. Ya. Murah harganya, tidak mahal. Dan sudah ada juga di aplikasi. Kalau untuk sementara bisa di-download dan diikuti apa yang disampaikan Ustaz. Dan ini isinya hadis Nabi semua. Cuma Imam Nawawi ngasih judul doang. Bab sabar. Hadis 1, hadis 2, hadis 3. Bab tawakal. Hadis 1, 2, 3. Pakai ayat 1, 2, 3 terus hadis. Jadi Imam Nawawi nggak banyak omong di kitab ini. Beliau hanya mengumpulkan. Coba sama lihat isinya. Kan hadis Nabi semua. Nah ini harus punya kitab ini. Jadi referensi di rumah-rumah kita. Kitab apa tadi namanya? Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya taman-taman. Shalihin orang-orang soleh. Kitab ini seperti namanya, taman bagi orang-orang soleh. Terhibur, kita seneng baca itu kayak tamasa gitu. Bahas ikhlas, bahas taubat, bahas khusyuk, bahas sabar, bahas seneng kitab ini. Dan harus punya. Sanggup? Awas kalau besok nggak bangun. Taib. Kita kembali insyaallah pada kesempatan yang baik kita mempelajari bab tahrimudz zulm. Ya, wal amri biraddil madzalim. Bab keharaman berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hasil kezaliman. Hadis sekarang yang 206. Kalau di bab ini nggak tahu hadis keberapa ya. Hadis keberapa? 206 dari sejak pertama bab ikhlas ya. Betul? An Aisyah radhiyallahu anha qala al-muallif al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau berkata, perhatikan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aisyah ini adalah istri satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah, sedangkan beliau kondisinya gadis, yang lainnya janda semua. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ada di pangkuannya. Aisyah memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Di antaranya Allah jadikan wafatnya Rasulullah di rumah beliau. Allah jadikan Rasulullah wafat, dan sebelum wafat ludahnya Rasul dengan ludahnya Aisyah bertemu. Karena pada waktu itu Rasulullah sakit parah. Dipangku sama Rasulullah parah di rumah Aisyah, dipangku sama Aisyah. Terus dalam kondisi yang sakit parah begitu, datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak. Membawa apa? Siwak. Terus Rasulullah ngeliatin siwak itu. Dan kita tahu Rasulullah itu sangat senang dengan apa? Siwak. Lah Aisyah paham, dan Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah Anda
panjenengan ingin bersiwak? Maka Rasulullah ngasih isyarat iya. Akhirnya diambilkan oleh Ibunda Aisyah siwak. Dan kita tahu siwak itu kan keras, betul? Maka Sayyidatuna Aisyah ingin memudahkan Rasulullah. Maka ujungnya siwak diapakan? Digigit, dikunyah sama Sayyidah Aisyah, terus dikasihkan Rasulullah SAW sebelum wafatnya Rasulullah. Dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya Aisyah tempat wafatnya Nabi. Dan setiap Nabi akan dikubur di tempat ia wafat. Betul? Dan tidak mungkin Rasulullah SAW diwafatkan di tempat yang jelek. Berarti Aisyah adalah pilihan. Sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Itu tentang Aisyah ya, kalau diceritakan panjang lebar. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah berkata, perhatikan, man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i ardin. Barang siapa berbuat dolim, barang siapa mendolimi sejengkal tanah milik orang lain, ya sejengkal, betul, tanah milik orang lain sejengkal, diakui padahal itu bukan tanahnya, terus mendolimi tanah orang lain, dia ambil tanah orang lain, dia haki tanah orang lain, tuwiqahu min sab'i aradin, maka nanti pada hari kiamat Allah akan kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini larangan mendolimi tanah orang lain. Bisa dengan mengubah batas tanah, atau bisa melakukan kedoliman dengan memalsukan surat tanah. Nah, itu juga termasuk. Ya, barang siapa mendolimi sejengkal tanah milik orang lain, mengambil tanpa hak, maka nanti pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ini wajib kita imani. Nah, ini hendaklah kita hati-hati. Saya rasa ini jelas ya. Kemudian ini dalil bahwa husbul ard minal kabair. Ya. Mengambil tanah orang lain itu dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Karena ada ancamannya. Kemudian wal ardu man malaka ardon malaka asfalaha ila muntahahu. Barang siapa memiliki tanah, maka dia juga memiliki apa yang ada di bawah tanah itu sampai sedalam-dalamnya. Dan dia juga memiliki apa yang ada di atas tanah setinggi-tingginya. Paham maksudnya? Jadi nggak boleh kita misalnya tanah orang terus dibuat rumah, terus kita punya rumah di sini, terus kita pakai sesuatu, kita buat bunker di bawahnya, terus ketika ketahuan, loh itu kan yang di atas kan milikmu, yang bawah kan milik umum, kan nggak bisa. Kalau atasnya itu milik orang, berarti sampai bawah-bawahnya itu milik orang. Ada yang pertama-tama sekedar izin, Pak, izin ya, saya mau di depan nih buka sesuatu. Oh nggak apa-apa Bu, Pak, tapi harus dibersihkan, jangan yang kumuh.
lambat laun, tambah dikasih bangunan macam-macam. Disuruh pindah nggak mau. Nah ini nggak boleh. Alasannya ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas, maunya milik Allah. Bahaya. Nggak boleh. Ya. Termasuk, rungokno omonganku. Termasuk ya punya rumah ada jalan milik umum diambil pagere dimajukan kanggo parkir. Garasi Mas, dadalono. Hati-hati loh itu. Apalagi milik umum, jalan jadi sempit. Hati-hati. Ya. Bahkan ada sebagian pagar itu jadi begini. Makan sebagian haknya jalan atau selokan. Nah, itu hati-hati. Sejengkal berapa senti sih? Ini hadis ini. Sejengkal paling berapa kurang lebih? 20 senti. Itu ancamannya tuh akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Nah ini hati-hati ini. Ya. Kembali ke materi hadis berikutnya 207. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang mulia, termasuk qurra'nya sahabat, termasuk ahli baca Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah itu memberi tempo, memberi tangguh, memberi waktu untuk orang berbuat dolim. Itu dibiarkan dulu. Tapi kalau Allah sudah menghukumnya, Allah tidak akan melepaskannya. Kadang-kadang ada orang dolim sudah diulur sama Allah, jarno sih, biarkan dulu. Tapi kalau sudah kena, Allah nggak melepaskan dia. Lihat surat Hud ayat berapa? 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Jadi hati-hati. Dan juga kan sering saya sampaikan di tempat ini masalah kedzaliman ini. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Hati-hati. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Berbuat dolim tuh di dunia kena Pak. Sampai sekarang menfitnah orang, insyaallah 1-2 hari atau bahkan langsung. Gak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau kita gak tobat. Di dunia pasti kau akan menyaksikan pembalasan Allah. Dolim, hati-hati. Nomor 2 apa? Al-uquq, durhaka kepada orang tua. 2 dosa ini yang adabnya tidak Allah akhirkan di akhirat, tapi Allah segerakan di dunia. Yang pertama zalim, menuduh orang, nyakiti orang, menfitnah orang, nempeleng orang, padahal orangnya nggak salah. Hati-hati. Ittaqu da'watal madlum, hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. Fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terdolimi itu antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya doanya orang yang zalim, yang terdolimi itu mustajabah. Ya, hati-hati dengan doa orang zalim itu. Doa orang terdolimi itu mustajabah. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi meskipun orang kafir. Meskipun orang kafir. Orang kafir kalau terdolimi dia berdoa, kena kamu. Meskipun kamu muslim. Meskipun kamu apa? Karena kedoliman itu universal. Siapapun gak boleh. Misalnya ada orang kafir
dizolimi sama lelaki muslim, terus Anda ridho, Anda senang dengan kezoliman itu, Anda itu berdosa. Karena kezoliman itu universal. Bahkan kepada hewan pun tidak boleh. Kepada hewan pun nggak boleh. Ada seorang wanita, ya, memeliharaan kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai kucingnya mati, masuk neraka nih wanita ini. Karena kezoliman itu universal, umum, menimpa siapapun tidak boleh. Ya. Ada orang, ya, Yahudi di Palestina misalnya, terus rumahnya itu kena angin topan, jebol semua, terus kita seneng, boleh nggak? Boleh nggak? Tolong jawab. Hah? Ada orang Nasrani di Palestina, rumahnya kena apa namanya? Di Palestina, karena di Palestina contohnya ya, Yahudi di Palestina. Kemudian rumahnya jebol kena angin, roboh. Boleh nggak kita senang? Boleh. 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 Karena itu bukan kezaliman. Allah yang berbuat langsung. Tapi kalau misalnya kita di negeri non muslim, ada orang nggak salah nggak apa, meskipun dia non muslim ditempelingi sama orang, terus kita kapok kan, nggak boleh, karena itu kezaliman, kita nggak boleh dukung. Paham perbedaannya? Nah, kezaliman nggak boleh didukung meskipun menimpa kepada siapa. Kembali ke materi. Dan yang kedua, durhaka, betul? Nah, saya mau tanya, durhaka kepada orang tua itu kezaliman apa enggak? Jadi ada dua dosa yang disegerakan azabnya, zalim sama durhaka. Tapi nek durhaka pasti zalim. Betul apa enggak? Double. Ya durhaka iya, zalim ya iya. Jadi lebih untuk dahsyat untuk disegerakan azabnya anak yang durhaka kepada orang tua. Kembali ke materi. Nah, ini hadis Mu'adz ini penting ini. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ma'ruf, terkenal, pendekarnya Al-Ansar. Dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah mengutus aku ke negeri Yaman, dan sebelum berangkat Rasulullah berkata kepadaku, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, hei Mu'adz, kamu akan berangkat menuju negeri Yaman, penduduknya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan berangkat ke negeri Yaman yang penduduknya itu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka, la ilaha illallah, wa anni Rasulullah, dan bahasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka nanti taat kepadamu, mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka taat, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka setelah itu ajarilah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu setiap hari, setiap malam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau setelah kamu ajari salat 5 waktu mereka nurut, mereka patuh, nerima dakwamu, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah nurut, diajari salat, mau salat, maka setelah itu ajarilah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka berzakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka patuh, mau dengan dakwamu, diajari syahadat mau, diajari salat mau, diajari apa tadi yang terakhir?
zakat mau. Fa iyyaka wa qara'ima amwalin nas wa iyyaka fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka hati-hatilah Mu'ad dengan barang-barang istimewa yang berharga milik manusia. Jangan sampai mentang-mentang kamu saya tunjuk jadi delegasi pemungut pajak kemudian kamu mendolimi harta istimewa, harta berharga milik manusia. Hati-hati. Jadi diingatkan Mu'ad ini kalau ngambil zakat, hati-hati dengan barang berharga milik manusia. Kita juga gitu, Pak. Kalau kita lihat saudara kita itu punya harta yang istimewa, hati-hati. Ya, misalnya kita ada mahasiswa lagi, temannya baru beli motor. Oh, motornya dilapis setiap hari, jangan sampai ada lalat mencolok. Tiba-tiba temannya, wah pinjam ya mobil sepedanya, ya. Dibawa kena hujan, pulang dikembalikan belepotan, bensinnya ndak ada. Nah, ini nggak boleh. Hati-hati dengan harta berharga milik manusia. Hati, Pak. Ya dah? Nah, kalau ada barang istimewa kesukaan temanmu, hati-hati, jangan kamu langgar. Nah, Mu'ad ini diapakan? Diingatkan Nabi, wa iyyakum wa qara'ima amwalin nas. Hati-hati Mu'ad dengan harta berharga milik manusia, jangan kamu rampas, jangan kamu ambil. Terus perhatikan, wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena antara doa orang yang terdolimi dengan Allah tidak ada penghalang. Apa makna tidak ada penghalang? Mustajabah. Apa artinya mustajabah? Dikabulkan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, silakan dicatat. Catat di kitabnya, jangan di buku tulis, nanti biar gak hilang. Kalau nggak punya kitab nggak apa-apa di buku tulis. Kalau yang punya kitab, tulis di kitabnya. Pelajaran penting dari hadis ini yang pertama, fadlu Mu'ad bin Jabal. Hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal. Betul? Pertanyaan saya, tolong dijawab. Mana dalam hadis ini yang menunjukkan keutamaan Mu'ad? Kalimat mana? Teks hadis yang mana yang kita pelajari tadi yang bisa ditarik pelajaran bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'ad? Kata-kata yang mana? Ya, wahai Mu'ad, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum di negeri Yaman yang penuhnya ahli kitab. Ba'atsani Rasulullah mengutus aku, kan gitu kan? Lah kalimat Rasulullah mengutus aku itu berarti menunjukkan keutamaan Mu'ad. Gak mungkin Rasulullah itu mengutus orang yang bahlul, gak mungkin. Gak mungkin. Rasulullah kalau mengutus orang ya itu memang orangnya. Karena Rasulullah itu pinter meletakkan orang pada tempatnya. Ada orang itu pinter, canggih, ahli, tapi di tempat yang bukan tempatnya percuma, kayak sopo. Nah, Rasulullah itu pandai meletakkan orang pada tempatnya. Lah Mu'ad ini termasuk yang dipilih Nabi untuk dakwah ke negeri Yaman. Yaman itu jazirah Arab yang paling selatan, dekat dengan Laut Arab atau Samudra Hindia. Arab yang paling selatan. Ya, dan Arab itu dan Yaman itu aslul Arab. Ya. Aslinya orang Arab. Nah, jadi hadis ini yang pertama, pelajaran yang pertama menunjukkan keutamaan siapa? Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal ini ya jamaah, Mu'ad bin Jabal ini punya gelar, punya julukan. Yang juluki itu Rasulullah. Siapa yang tahu julukan? Nah. Apa? Al-Iman, apa? Siapa yang tahu? Wis bolak-balik tak sampai cuma lali kabeh.
Nah, julukannya Mu'adz bin Jabal itu a'lamun nas bil halali wal haram. Orang yang paling paham halal dan haram. Yang juluki siapa? Rasul. Mungkin paling fakih, ngerti halal haram ya Mu'adz ini. Makanya diutus, bukan orang yang nggak ngerti, yang ngerti yang diutus. Ya. Rasulullah pernah bersabda begini, dengarkan. Rasulullah berkata, "Arhamu ummati bi ummati Abi Bakar As-Siddiq." Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain Abu Bakar. Wa asyadduhum ala amrillah Umar, dan yang paling tegas orangnya adalah Umar. Wa asyadduhum hayaan Utsman, dan yang paling pemalu tapi enggak malu-maluin. Yang paling pemalu adalah siapa? Utsman ini pemalu, dan Utsman termasuk sahabat yang paling disungkani Rasul. Sudah saya sampaikan ya. Pernah Rasulullah SAW ketika itu ada di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah waktu itu ada di rumahnya Aisyah dengan kondisi sebagian kakinya nampak. Maka ketika Abu Bakar datang, Rasulullah tidak mengubah posisi, ya biasa-biasa aja. Terus setelah itu datang Umar. Rasulullah tidak mengubah posisi, ya tetap apa adanya. Yang ketiga, ketika datang Utsman bin Affan, maka Rasulullah menata diri, noto awak. Ngerti noto awak ya? Ya beres-beres noto awak supaya kelihatan rapi begitu. Sesudah kejadian itu, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, telah datang ayahku Abu Bakar, Anda biasa aja, nggak mengubah posisi. Datang Umar pun demikian. Lah ketika Utsman yang datang kok panjenengan kok kayak beres-beres begitu terus noto awak." Kata Rasulullah, "Bagaimana aku tidak sungkan, tidak malu sama orang ini, Utsman. Padahal malaikat itu sungkan kepadanya." Jibril itu malu kepada siapa? Utsman. Maka bagaimana aku nggak sungkan kepadanya? Jadi yang paling penyayang terhadap umatku Abu Bakar, yang paling tegas Umar bin Khattab, yang paling punya rasa malu, dan malu adalah bagian dari iman, siapa? Utsman. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan umatku yang paling terpercaya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal, dan umatku yang paling paham halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Masih ingat enggak hadis dalam kitab Tauhid, Rasulullah pernah naik keledai. Keledainya namanya Ufair. Rasulullah membonceng Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hei Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?" Pernah dengar hadis itu? Mau ngomong enggak aru dawa ngene enggak aru. Ya. Pernah dengar enggak? Ya. Itu kan termasuk Mu'adz itu digonceng Nabi. Enggak semua orang loh digonceng Nabi. Itu menunjukkan Mu'adz itu benar-benar apa? Kata Rasulullah ketika ditanya, Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena Mu'adz enggak bisa jawab. Maka diajari sama Nabi, haknya Allah wajib disembah, enggak boleh disiriki, enggak boleh dilakukan syirik kepadanya. Adapun haknya hamba, Allah tidak mengadabnya selama hamba itu tidak menyekutukan Allah. Wah, seneng nih Mu'adz. "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas." Kabar gembira ya Rasulullah, selama orang tauhidnya benar pasti akan ditolong, diselamatkan dari neraka, betul kan? "Afala ubasyiru bihin nas." Boleh enggak ya Rasulullah tak sebarkan berita bagus nih ke orang lain? Apa kata Nabi? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau sebarkan berita ini ke orang-orang lain, nanti mereka akan bersandar, ngeremehno, gampangno. Paham ya? Berarti di sini Rasulullah mengkhususkan ilmu kepada Mu'adz. Nah, makanya ini orang pinter, orang cerdas. Makanya hadis ini yang pertama menunjukkan siapa tadi? Keutamaan Mu'adz bin Jabal. Pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2.
Ad-da'i, orang yang berdakwah haruslah orang yang berilmu. Ya, orang yang berdakwah haruslah orang yang berilmu. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini loh jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu, di atas hujjah. Artinya dakwah harus dibarengi dengan apa? Ilmu. Pelajaran nomor 3 dan sekarang. Akan 3. Pelajaran nomor 3 sekarang ini. Seorang dai sebelum berdakwah dia harus paham kondisi orang yang didakwah. Seorang dai sebelum berdakwah harus mengetahui kondisi di lapangan orang-orang yang akan didakwahi. Itu pelajaran nomor 3. Pertanyaan saya, kok muncul pelajaran seperti itu? Diambil dari mana? Duh, ya betul. Rasulullah nggak sekedar ngutus. Rasulullah benar-benar membriefing siapa? Mu'ad. Hei Mu'ad, kamu itu akan saya utus ke negeri Yaman. Dan penduduk Yaman itu masyarakatnya adalah ahli kitab. Jadi seorang dai sebelum terjun harus tahu kondisi ini. Kebanyakan wong kantoran, opo petani, opo pedagang. Harus bisa memapping. Iki rata-rata wong menengah ke bawah apa menengah ke atas. Ini pendidikannya rata-rata SMA ke bawah apakah SMA ke atas. Itu mempengaruhi bahasa. Betul apa enggak? Nek aku nang desa nang omahku. Desaku ya basa Jawa. Dawa-dawa ya gak paham mereka. Aku nduk mahasiswa ya beda lagi. Kalau di depan orang-orang Surabaya ya beda lagi. Aku dakwah di Lamongan ya beda lagi. Makanya harus tahu kondisi. Ya kita punya mahasiswa. Dulu kita tugaskan kalau Kukerta, KKN lah kalau biyen ya, jeneng saiki Kukerta. Kita tempatkan di daerah Tengger. Mayoritas penduduknya non muslim. Sebelum terjun kita suruh mereka memapping keadaan dulu. Itu salah satu syarat mereka untuk bisa Kukerta. Memapping ini dari sosio masyarakatnya kayak gimana, ekonominya bagaimana, keagamaannya bagaimana, organisasinya bagaimana. Paham maksudnya ya? Nah, dari situ itu nanti kita akan bisa menyimpulkan, oh masyarakatnya kayak gini nih. Nah dari situ nanti kita bisa menentukan bagaimana cara yang terbaik untuk mendakwai mereka. Bisa dipahami? Nah, di antara hasil temuannya mahasiswa kita itu, ternyata setelah diteliti oleh mahasiswa kita itu banyak orang-orang Tengger itu yang lebih masuk Islam daripada masuk Nasrani. Itu berbeda dengan kita kirim mahasiswa kita ke Malang Selatan. Kalau Malang Selatan itu banyak yang keluar dari Muslim menjadi non-Muslim. Tapi kalau di Tengger itu justru yang agama mayoritas di sana justru kalau pindah yang dipilih justru Islam, bukan Nasrani. Jelas sampai sini? Diteliti, wawancara, interview sama Pak RT, sama warga, sama pamong di sana. Setelah ditanya kenapa Pak di sini warganya itu kok memang mayoritas itu ya, tahu ya sama nih, mayoritasnya kan tahu kan, nggak usah sebutkan. Masih sekian puluh persen lah, lebih paling tinggi, paling dominan. Tapi kalau pindah kok rata-rata milih Islam, kenapa? Begini Mas, kata mereka. Begini Mas, ya apa ya, orang ini dari agama lama kalau pindah ke Nasrani itu nggak cocok Mas. Karena kita sudah terbiasa dengan adat ini, upacara ini, pagi ini, siang ini, nanti ada acara ini, kegiatan ini, meteng, ono sing merocoti, nanti macam-macam, ono mati ini. Mari ngono kita
disuruh masuk agama Nasrani, upacara cuma seminggu sekali. Paham ya? Nggak cocok. Akhirnya kita lebih cocok Islam. Mengapa? Pak, kok cocok Islam? Soalnya mirip, Mas. Orang mati serong dino nih, telung dino nih, siji dino nih, 40 dino nih. Podo. Cuma caranya itu dimodifikasi beda. Orang meteng kudu ngene, nek wis 7 wulan ngene. Podo mirip. Lho jadi salahno aku wong iki cuma penemuan kok ya kan. Aku pengen nyeritakno tok iki, ya. Nah, jadi itu artinya seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi Rasulullah, "Hei Mu'ad, kamu akan berangkat ke negeri apa tadi?" Alasan kedua tadi yang saya lanjutkan ya. Mapping tadi loh. Alasan kedua, kenapa lebih memilih Islam tidak memilih Nasrani? Karena mereka bukan orang miskin. Orang Tengger bukan orang miskin. Mereka punya sayur gitu, subur, punya apa namanya? Kentang, punya kol, punya wes banyak. Sehingga mereka nggak butuh sembako dibagi-bagikan. Paham maksud saya? Dan itu beda dengan Malang Selatan. Kalau Malang Selatan itu apa? Minus. Jadi banyak yang saya juga heran itu di desa-desa ternyata ada banyak rumah ibadah yang berbeda. Padahal yang rupanya gak pantas. Ya pantasnya dari Islam. Ya. Jenenge yo gak pantas nek jeneng sing aneh-aneh. Jeneng Muslim pantasnya sing Muslim dilihat wajahnya. Tapi ya ternyata tidak Muslim gitu. Nah itu tugas kita bersama. Kembali ke materi. Itu pelajaran nomor berapa? Nomor 3. Seorang dai sebelum terjun harus bisa memapping keadaan, tahu kondisi di lapangan orang yang didakwah. Itu pelajaran nomor 4. Betul ya? Nomor 4 ya? Orang itu namanya ahli kitab, tapi belum tentu ngamalkan Alkitab. Saya mau tanya, mereka dijuluki ahli kitab, tapi tidak mesti, tapi penamaan itu nggak mesti mereka paham isinya Alkitab. Itu pelajaran nomor berapa? 4. Ya, Nabi mengatakan engkau akan datang ke kaum ahli kitab. Ahli kitab artinya kan yang memiliki Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Pelajaran nomor 5. Hendaklah prioritas dakwah itu pada dakwah tauhid. Hendaklah prioritas dakwah itu ada pada dakwah tauhid. Mana di hadis yang menunjukkan itu? Mana kata-kata mana? Ya Ajib, jawab. Ucapan Rasul kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu akan datang ke penduduk Yaman yang ahli kitab, maka jadikan yang pertama kali kamu dakwakan. Kalau di hadis yang Riyadhus Shalihin nggak ada kata-kata pertama, tapi kalau di riwayat yang lain Nabi mengatakan faliyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Jadikan yang pertama kali kamu dakwakan di sana adalah apa? Tauhid. Artinya itu namanya prioritas dakwah. Tauhid dulu, diajak seneng ngaji, keutamaan menuntut ilmu, menggantungkan hati kita kepada Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anhu, seandainya dulu ayat yang pertama kali turun itu tentang potong tangan, tentang khomer, tentang kisos, ndak ono wong mlebu Islam. Ya podo ngisi kajian pertama sih dibahas jenggot. Ojo masalah jenggot sih, suwe, sabar pelan-pelan. Engko sing gak jenggote metu kabeh boleh-boleh ya. Kadang-kadang kesusu kita ini. Sabar, mustahil lo sabar. Ya, antum sih nggak sabar. Saya pernah ngisi kajian di Manuat. Masih pertama kali, Pak. Si awal-awal dulu. Untuk wakil masjid. Salah satu organisasi besar. Kasih undangan ke PJPM datang. Mari teman-teman ini sing wis ngaji teko aku curiga ya arek iki. Temenan. Ya, ayo pertanyaan, langsung angkat tangan. Gimana Ustaz hukumnya orang yang nggak mau pakai jenggot? Lah padahal tak mirip harusnya pakai jenggot. Waduh, arek-arek gak sabar. Wong mustahil lo sabar kok awakmu gak sabar. Itu dakwah harus punya prioritas. Ngaji tauhid sik wong cek paham. Nek atine wis kecantol karo Allah gampang masalah itu. Ngene mboten? Wong sabar ape nek jenjang. Makanya Nabi ku
Wahai Mu'ad, sampaikan ke penduduk Yaman. Pertama, mereka harus pajangkan jenggotnya. Kedua, nggak boleh isbal. Ya buyar. Tak situ masuk Islam. Pertama kali apa disuruh apa? Kabeh ono aturane, gak oleh langsung-langsungan. Ya, faliyakun awal batatu syahadat. Diseneng orangnya. Makanya ayat-ayat pertama kan tentang akidah. Qul huwallahu ahad. Ndak ono ayat Mekah tentang masalah potong tangan, tentang masalah jihad, tentang apalagi tentang apa? Kisah ndak ada. Makanya Aisyah mengatakan seandainya ayat yang pertama kali turun tentang khamr gak ono ulama Islam. Tentang kisah tidak ada. Karena orang itu nggak mau ngatinya belum diambil kok sudah dikasih beban. Orang itu nih atine wis cocok, wis legowo, wis tunduk dikasih beban sami'na wa atone. Akidah sik kosong kok dikai beban. Yo gak kira gelem. Paham nggih? Nah, makanya prioritas dakwah apa tadi? Tauhid. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 6. Ahamiyatus sholat, pentingnya sholat. Sampai sholat ditaruh nomor 2 setelah tauhid. Betul apa enggak? Tadi yang disampaikan Rasulullah kan kalau sudah gelem nerimo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baru ajari apa tadi? Berarti seorang dai itu harus perhatian masalah sholat. Ya, mahasiswa kita yang kita kirim ojo jangan merasa hina ngajari bocah cilik apa? Maca Quran mbek ngajari sholat. Itu luar biasa pahalanya itu. Ngajari sholat kok semulu-mulu ngaji Fathul Bari wis kedoan. Ya, ngajari dulu sholatnya sing bener, wudhunya sing bener, itu bermanfaat. Rasulullah juga ngomong gitu sama Mu'ad kan. Lakin Fathul Bari juga belum belum ditulis sama Syekh Al-Imam ya, siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kembali ke materi. Sholat penting. Maka diperingatkan setelah tauhid sholat. Kata siapa tadi? Rasulullah. Nasihati siapa? Mu'ad. Sholat ini ibadah yang beda dengan ibadah yang lain, Pak. Ibadah-ibadah yang lain itu turun wahyu dari langit, Nabi di bumi. Nek sholat ndak, Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Betul apa ndak? Zakat Nabi di bumi, puasa Nabi di bumi, haji Nabi di bumi, malaikat Jibril mudun nggawa wahyu disampaikan nang Nabi. Tapi khusus sholat gak pakai Jibrilan. Nabi dewi diwangkat di Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami isrokan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke langit Sidratul Muntaha untuk nerimo syariat sholat. Gak main-main. Makanya ojo gampek ninggalno sholat. Hati-hati. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Maka yang meninggalkan sholat itu kawan ini banter-banter. Hadisnya Nabi. Hati-hati, sholat itu garis merah, tidak boleh dilanggar. Nakal sak nakal-nakali ojo sampai ninggalno sholat. Meskipun ojo nakal. Ojo ninggalno sholat. Pokoknya ninggalno sholat berat. Wong nek suwani ninggalno sholat berat. Ya. Garis merah nggak boleh dilanggar. Ya. Jangankan orang yang ninggalkan sholat, orang sholat lo bisa celaka. Bagaimana ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu maksudnya apa? Mengakhirkan asik komat, asik adzan, wis suwis turu sik. Kena tuh, lalai itu. Atau sholat tapi gak khusyuk, atau sholat tapi riya, sholat tapi malas. Nah, itu kena tuh. Itu saja celaka. Opo meneh sing gak sholat. Paham maksudnya? Wong sing sholat iki lho iso celaka. Wailul lil apa sih artinya wail? Apa artinya wail? Wail itu ada dua makna. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Fawailul lil wail. Apa artinya wail? Wail itu maknanya dua. Makna yang pertama al-halak, kebinasaan. Nek bahasa Jawa ini apa? Bongko. Loh. Gitu. Wail, binasa, ciloko. Nah,
Makna yang kedua, wail itu jegelongan di neraka. Neraka itu kan dalam, si ono jegelongan ini mana? Jurang, wail. Iku wong sholat iso terancam dengan apa? Wail. Kalau sampai sholatnya itu apa tadi? Sahun lalai. Apalagi sing memang niat gak sholat. Masalah kakum fi sakor, kenapa awakmu dicemplung nono neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia aku enggak sholat. Garis merah, ojo ninggal sholat. Ah, nomor berapa itu? Sekarang nomor 7, ahamiyatut tadarruj fid dakwah, pentingnya bertahap dalam dakwah. Ojo kesusu. Pelan-pelan. Pentingkan yang penting dulu. Ya, jadi orang dakwah itu ngerti skala prioritas, ini sing penting, ini sing lebih penting. Tinggalkan yang penting untuk sesuatu yang lebih penting. Yang penting saja tinggalkan kalau ada yang lebih penting. Kita harus tahu skala prioritas. Jadi pelajaran nomor 7, seorang dai harus memahami tahapan-tahapan dalam apa? Dakwah. Tadarruj, bertahap dalam menyampaikan ilmu dakwah, pelan-pelan. Datang ke kampung, masyarakat banyak yang belum ngerti, mulailah dengan ngajari Al-Qur'an, pelan-pelan. Al-Qur'an itu gak ono wong gak seneng, kuwabe seneng. Betul apa ndak? Jawa di kampung pertama kali Pak lungguh bareng Pak, monggo ngaji. Pertama ngaji Al-Fatihah. Dikon maca siji. Al-Fatihah lu nerangno tauhid dari A sampai Z, Al-Fatihah semuanya tauhid. Ngaji tauhid gak harus pakai kitab tauhid, pulang ke rumah buka majelis ilmu petani-petani pakai Fathul Majid. Oh, bilang dah sih. Sudah pakai Al-Fatihah dulu sudah tauhid kok. Betul apa ndak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya nama Ar-Rahman, punya nama apa? Ar-Rahim, berarti Allah itu penyayang, punya asma wa sifat. Kan gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Terang no yuk oleh nang dukut. Nah, melalui bisnis itu. Jadi nggak harus saklek, nggak harus. Cari titik kesepakatan kita. Masyarakat itu gono sing nolak Al-Fatihah, gono. Wong mati ini iso dikirimi kok. Betul apa ndak? Gono wong nolak Al-Fatihah itu. Makanya ajaran Al-Fatihah sing kena. Ya. Titik kesepakatan dan hindari ada renggang dengan masyarakat. Nduk masyarakatmu itu wonge sarungan, pakai baju koko, songkok ireng. Ojo mule-mule nggo jubah, nggo surban. Melayu kabeh. Wedi karo awakmu. Ya sudah sesuai masyarakat. Masyarakat yang pakai sarung, dia pakai sarung. Kita ini jangan suka dengan simbolik-simbolik yang akhirnya justru menjauhkan umat. Sing penting gak dosa. Paham? Karena tujuan kita itu jazab hatinya manusia. Tujuan kita itu ngepek hatinya manusia supaya mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari wasilah terbaik agar mereka mau menerima dakwah. Paham? Nah, sampean kok jubahan Ustaz? Gak apa-apa, gini kan sudah sering lihat wong pakai jubahan. Ya. Sampai mana ini? Sampai lali nomornya aku. Nomor 8. Nomor 8, tadi itu yang terakhir nomor 7 tadi tentang masalah skala prioritas, ngerti tahapan ya. Bertahap. Yang ini hadis muat, ini hadis luar biasa nih. Banyak pelajaran penting di sini. Kita ngaji hadis satu pertemuan bisa kalau hadis ini luar biasa. Terus nomor 8 ya. Nomor 8 ini wujubuz zakah. Ya, wajibnya zakat. Zakat itu ada 2. Satu zakat fitri. Fitri wong Indonesia ngarani zakat fitrah. Ini dikeluarkan di ujung Ramadan atau setelah Ramadan sebelum sholat. Sudah paham lah kalau itu. Yang kedua zakat mal. Kapan kan? Ambillah dari mereka yang kaya dan kembalikan ke yang miskin, kan gitu kan tadi.
Pertanyaannya, kapan orang itu dianggap kaya di dalam Islam? Kan ambillah dari orang yang kaya. Lah, ini standarnya kaya itu sapiro. Nabi ngasih standar. Kata Nabi, kalau kita sudah punya harta seukuran ishruna dinar. Ishruna dinar. 20 dinar. Kalau sudah punya uang 20 dinar berarti kaya tuh. Harus mengeluarkan zakat. 20 dinar itu berapa? Kan ikut sama tanian itu kan. 20 dinar, tulis ya, 1 dinarnya 4,25 gram emas murni. 1 dinarnya itu 4,25. Nek jare wong Jawa 4 seprapat. Betul ya? Gram emas murni. Kalau 20 dinar berarti 20 kali 4,25 gram emas murni. Ketemu berapa? Ketemu 85. Ketemu 85 gram emas murni. Nah, untuk lebih detail lagi, ayo dikonversi ke rupiah. Tapi ini fluktuatif, bisa naik, bisa turun tergantung harga emas di pasaran. Nah sekarang ini harga emas, harga emas sekarang ini satu gramnya emas murni loh ya, berapa? Ojo ngarang-ngarang. Ya, makanya masalah emas aku gak percaya karo bapak-bapak. Ya, masalah emas aku percaya karo ibu-ibu. Ibu itu lebih paham tentang emas. Mas Bagio, Mas Bambang ya. Ojo guyon wis, mari. Berapa? Kalau 1 gramnya anggaplah 1 juta, fluktuatif, kadang naik kadang turun. Untuk memudahkan contoh aja lah, anggaplah 1 juta. Bisa naik bisa turun. Kalau dianggap 1 juta per 1 gram emas murni berarti 85 gram berarti 85 juta. Jelas? Artinya kalau ada orang punya uang atau emas yang seukuran 85 gram emas murni, artinya sudah dianggap kaya. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya langsung? Nggak. Kalau sudah nyampe nisab, ditunggu 1 tahun. Saya kasih contoh, langsung praktek nih, praktekno. Misalnya saya ini punya uang 50 juta. Saya mau tanya, nyampe nisab enggak? Belum kan? Gak usah dibahas, belum kok ya kan? Terus misalnya setelah itu saya dapat rezeki lagi uang 40 juta. Ternyata di rekening saya punya misalnya 90 juta. Saya mau tanya, sampai nisab enggak? Dengan asumsi per gramnya 1 juta, sampai nisab enggak berarti? Sampai. Ini tanggal berapa Muharram? 23 Muharram. Berarti 23 Muharram uangku sudah mencapai nisab. Langsung aku cari kalender 23 Muharram, saya lingkari. Paham? Terus ditunggu 1 tahun yang akan datang. Jenenge wong urip iku ana resiko, betul? Nyokolano, kecelakaan, lahiran, operasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Ternyata setahun yang akan datang, tanggal 22 Muharram saya lihat, ternyata uang saya tambah banyak. Ya. Gak nyambung ya? Ya keliru. Diulang. Misalnya uang saya ternyata susut. Tapi susutnya ternyata cuma 2 juta. Misalnya contoh kok. Ya. Dengan asumsi 85, paham nggih? Nyampe nisab enggak? Nyampe toh? Baru dikeluarkan 2,5%-nya. 25 per 100 kali jumlah. Kan gitu kan cara ngitungnya. Nah,
Atau contoh lain misalnya tahun depan ternyata jadi 100 juta. 2,5% dari 100 juta berapa? 2.500.000. Atau bisnis saya lancar jadi 200 juta. 2,5% dari 200 juta. 5 juta. Kan gitu kan hitungannya. Nah, wis gampang lah intinya. Itu zakat. Terus perhatikan. Lihat hadisnya. Diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka. Berarti yang menerima zakat ini orang fakir-fakir yang muslim atau boleh non muslim? Oh, jangan sing apik. Tukhadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Pertanyaannya, ini orang fakir yang muslim apa yang non muslim? Apakah boleh non muslim? Berdasarkan hadis ini berarti boleh nggak dengan non muslim? Tidak boleh. Zakat ono aturane kudu wong Islam. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah kepala badan amal zakat dibully habis-habisan di media gara-gara dia mempersyaratkan biaya kuliah harus muslim, dibully habis-habisan, bahkan disarankan dicopot. Ini dananya umat Islam, zakatnya umat Islam, memang syaratnya harus ada diberikan kepada orang Islam. Salah nggak dia? Nggak salah, tapi masalahnya beliau dibawa ke Mensos, ya kan? Mau ndak mau dikira itu nggone negara. Iya nggone negara, tapi sing bayar wong Islam. Kecuali nek hadiah, bantuan monggo kanggo wong sapa wae oleh. Tapi nek zakat ono aturane. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Lihat hadisnya Nabi, kalau mereka sudah syahadat, ya kan? Ajari apa? Salat. Nek wis mereka gelem salat, ajari zakat, ambil dari orang kaya di antara mereka, kembalikan ke orang fakir. Lihat dari runutannya hadis, berarti orang muslim apa non muslim? Muslim. Tetapi meskipun demikian, boleh orang non muslim dapat zakat, boleh. Kapan? Ya jenenge muslim bukan non muslim. Kapan orang non muslim berhak dapat zakat? Sisa apa, Pak? Pembahas sisa iki lho. Ya, kapan seorang non muslim boleh dapat zakat? Jawabannya kalau mereka mu'alaf. Ojo guyu sih. Mu'alaf menurut aku beda mbek mu'alaf menurut awakmu. Mu'alaf menurut Islam itu orang yang dilunakkan hatinya meskipun belum Islam. Nek menurut hatimu, pikiranmu iku mangkan wong nek wis mlebu, nek wis masuk Islam gak diomongno iku Islam jenenge. Mu'alaf dalam term syariat Islam itu wong sing iso dilunakno atine, sing sekira-kirae dhek iso masuk Islam. Itu juga mu'alaf. Sama lihat kisahnya perang Hunain dulu saya ceritakan di tempat ini. Subuh, ojo lali. Habis perang Hunain Rasulullah orang-orang kafir dikasih unta, dikasih lali sampean paling. Belajar sirah itu ono pelajarane. Kata perang Hunain itu loh, Pak. Dapat unta-unta kan ada yang baru-baru masuk Islam, ada yang belum masuk Islam dikasih Nabi apa? Unta-unta hanimah. Termasuk zakat boleh. Zakat boleh diberikan kepada mu'alaf, dan mu'alaf itu ada 2 kategori. Ada yang belum masuk Islam tapi diharapkan kecondongannya untuk masuk Islam, ada yang baru masuk Islam. Sudah paham Mas maksud dari mu'alaf sekarang? Alhamdulillah. Terus pelajaran nomor berapa ini? Pelajaran nomor 9. Hati-hati dengan harta berharga milik manusia. Diambil dari ucapan Nabi, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati dengan harta. Apa diterjemahkan apa di situ? Dengan harta berharga, harga istimewa milik manusia. Jadi nek sampean punya temenmu itu seneng dengan barang tertentu, ojo gampangan nyile terus dijegedakno, dibuang-buang, gak diramut, ojo. Bagimu itu gak berharga, tapi bagi saudaramu itu berharga. Lah itu hati-hati. Hati-hati dengan dengan harta berharga milik saudaramu. Ya, kadang-kadang menurut dirimu nggak berharga karena kamu kaya,
Tapi bagi saudaramu itu berharga. Jangan sampai dia terdolimi karena harta berharganya itu disepelekan. Terus nomor berapa ini? 10. Ya ini. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Karena Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Karena kata Nabi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara Allah dengan orang yang terdolimi tidak ada apa? Antara doa orang terdolimi dengan Allah tidak ada hijab. Artinya langsung. Ya, makanya hati-hati. Doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Termasuk hewan yang kamu dolimi, hati-hati. Kalau sampai hewan itu mengadu kepada Robnya, binasa kau. Ada kucing dipukul, ada anjing ditempeleng. Hati-hati. Ya, dibales, percaya sama saya. Nggak usah di akhirat, di dunia lo kena. Itu padahal apa? Hewan. Apalagi apa? Saking benci sama tikus, ditangkap tikusnya. Terus kakinya tikus kan ada 4. Satu ditarik sana, satu tarik sana. Tarik 4 disentil. Ini nggak boleh. Meskipun tikus itu, kita itu disuruh. Enggak pernah saya. Ya, khamsu fawasik yutalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan fasik perusak yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Di tanah haram kan nggak boleh mateni hewan. Tapi ada 5 hewan boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Tikus, kalajengking, ular, burung gagak, dan burung kidaah sejenis. Kidaah itu sejenis elang. Dan elang, antum tahu terjadi kebakaran hebat di Australia beberapa tahun lalu. Penyebabnya apa? Burung elang, Pak. Kurang senang dengan media-media kayak gitu. Ya, update. Itu. Jadi membawa api, disebarkan. Oke. Dalam riwayat lain tambah 1, yaitu al-kalbul akur, anjing gila. Lah, meskipun disuruh bunuh tapi tetap nggak boleh apa? Mendolimi tidak boleh. Mendolimi dalam artian menyiksa. Ya, wallahu a'lam. Ya, hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Dan orang yang terdolimi terus dia sakit hati berdoa juga bisa berbuat dolim. Ini penting, perhatikan. Dan orang yang terdolimi loro hati terus dia berdoa, ya dah, dia juga bisa dolim dalam doanya. Ya, barang siapa yang membuang sampah di depan rumah saya, semoga mandul 7 turunan. Lo mandul kok pakai 7 turunan? Ya 1 mandek loh. Kan kadang-kadang itu kan doanya yang aneh, masalah sepele, dungane ngeri banget. Hati-hati, kadang-kadang Allah ijabahi karena kamu terdolimi loh, tapi kamu juga dosa. Kan ada kisah kan, dulu saya ceritakan ke antum, ada orang ngajukan lamaran apa? Kerja disobek. Apa ini disobek? Terus sakit hati nih orang yang ngelamar pekerjaan. Dia berdoa, ya Allah, robek-robeklah badannya orang ini. Ini keluar tabrakan, hancur badannya, Pak. Loh, bisa jadi doamu itu dikabulkan karena kamu terdolimi, tapi kamu juga dolim karena nggak sebanding gitu loh. Paham nggak maksudnya? Makanya hati-hati nih ngomong, ojo temen-temen gitu loh. Karena doa pun bisa dolim karena melampaui batas. Saking adilnya Islam tuh, sampai dongo pun gak oleh. Oh, masalah urusan dongo, qatalahumullah. Ya Allah, masalah urusan dunia aja kok qatalahumullah. Ngerti qatalahum? Semoga Allah memerangi mereka semua. Biasa hadahullah. Semoga Allah memberi dia hidayah, meskipun dengan nada yang Allah yahdik. Semoga Allah memberinya hidayah. Jadi kita dulu jadi santri kalau nggak bisa baca salah itu ustadz yang ngomong Allah yahdik. Artinya semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Tapi nada itu loh gak enak. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, itu cara ustadz guru-guru kita melampiaskan apa? Emosinya. Ndongakno tapi nada kesel gitu ya. Allah yahdik ente. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Artinya kok gak iso diajari loh. Tapi alhamdulillah aku jarang dikono. Iku contoh koncoku sing dikono. Alhamdulillah selesai ya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Saya kasih tanda dulu biar enggak lupa.
Jazakallah khair. Ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya bisa sampai mendalimi tentang masalah tanah. Ini berhubungan dengan mungkin waris yang mana kita masih belum tahu tentang mungkin tanah ukuran-ukuran, tapi ada sesuatu mungkin orang tua kita itu gimana? Pertama, waris itu nggak boleh kikon nggak boleh. Waris itu ada aturannya. Dapatnya berapa itu ada aturannya. Anak wedok, anak lanang siji kan gitu nggih. Lah itu harus dibagi sesuai syariat Islam. Tapi nek terlanjur dan wis kadung wis kabeh ridho ya mudah-mudahan ndak apa-apa, ndak wis ridho kabeh. Tapi kalau ada yang nggak ridho ya harus disesuaikan dengan aturan Islam. Gitu Pak. Nah, kalau nggak tahu ya harus dicari tahu, jangan sampai kita ini menghai milik orang. Nggak boleh. Ya. Kadang-kadang ada haknya anak yatim nggak kita kasih. Misalnya ada orang punya saudara, saudaranya mati, punya harta banyak, diambil sama saudara-saudaranya. Istrinya dikasih dikit, anaknya yang yatim dikasih dikit, semua diambil sama saudaranya misalnya. Lagi kan Mbak Yuki kan wong desa gak ngerti apa-apa, dia dinikahi oleh dulurku sing sugih, Mbak Yuki wong desa gak duwe duit apa-apa, mesti dikai sakmene seneng iki. Kabeh digawa dulure kabeh. Hati-hati. Gak ngira enak. Wong nek njupuk warisan duduhake, lara uripe, dadel duel. Serius, dadel duel. Ngerti dadel duel, men? Berantakan, Pak. Meskipun kaya berantakan, kalau itu harta yang bukan miliknya. Itu bisa dilihat di dunia. Sama teliti bisa dilihat. Kalau orang mengambil warisan yang bukan haknya dia ambil, percuma, berantakan hidupnya. Enggak berkah itu hartanya itu. Gitu ya. Jadi dikomunikasikan lagi, dilihat agar tidak ada kezaliman. Yang lain silakan. Yang keras Mas ya, monggo. Bolehkah kita kasih makan hewan dengan hewan yang lain? Contohnya ikan kita kasih makan cacing ataupun Enggak apa-apa insyaallah. Itu kan makanan biologis mereka, betul ya? Insyaallah enggak apa-apa. Semoga enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Insyaallah enggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terus yang lain tadi? mengenai tanah makam. Tanah Tanah makam makam. itu ada orang mau nguburkan beli petugas, ini tapi dikasih tanah makam orang lain. Di makam keluarga itu dimasukin. Setelah itu orangnya tahu kalau itu makam keluarga gimana? Ya kalau pemilik tanah nggak ridho ya harus dibongkar, Dipindahkan. dipindah. Tanah keluarga kan bukan milik umum kan? Nah kalau nggak ridho ya harus Tapi lebih baik tanah makam yaitu sudah sama kaum muslimin. Gak usah buat makam sendiri untuk keluarga, nanti sing ndongakno keluarga itu. Padahal yang ditaruh di kuburan kaum muslimin, setiap orang yang masuk assalamualaikum ya alal kubur selalu dapat apa? Selalu dapat apa? Doa kaum muslimin yang berziarah. Tapi kalau ditaruh di petak rumah, di samping rumah, di kebun, cuma keluargane tok sing ndongakno keluargane tok. Paham ya? Ya, tapi intinya kalau itu milik keluarga, itu haknya keluarga, ya jangan di jenazahnya orang taruh situ. Uang itu bukan tanahnya. Tapi itu beli. Jadi dia sudah beli. Punya syarat jual beli itu harus yang penjual itu harus menjual barangnya. Ini barangnya si penjual apa barangnya orang lain? Nah, gak sah kan? Kan gitu kan? Caranya ya gak usah dibongkar, langsung aja uangnya dikasihkan ke siapa? Yang empunya tanah. Wallahu a'lam. Dan kalau bisa diambil uang yang dari orang tadi itu kan dia curang. Silakan. Mengenai batas tanah itu, rata-rata di komplek perumahan itu atap teras itu melebihi atas tanah yang dimiliki orang itu. Ya yuk galau elok aku. Terus tak sindir iku mah ngajelin. Makanya kan tak kandani tadi, tanah itu nek
apa sing dukur permukaan iki yo sak peningsor sak pendhuwur. Ini sampean pikir dhewe jelas itu gak usah dijawab iki. Tapi tidak ada niatan untuk menguasai. Cuman biar air hujan itu jatuh ke selokan. Intinya saja jangan sampai menghai tanah yang bukan milik kita. Intinya itulah. Mbok dikei sampiran, mbok dikei jemuran, intinya jangan sampai mendolimi tanah yang itu bukan tanah milik kita. Wis itu wis, mbok iku dikei apa tadi? Ya sembuh lah iku sakit tunggale sing penting ngono lah. Nah, itu hati-hati. Ya wallahu a'lam bishawab. Sudah jalan beberapa tahun malam waktu puasa Ramadan itu ada itikaf ya. Nggih. Masjid itu buat banyak nyamuknya. Banyak nyamuk terus. Sudah diberikan penyemprot obat nyamuk. Nah setelah itu memang ada nyamuk, tapi setelah sembuh dilihat yang mati gak nyamuk ya semut yang mati. Hewan-hewan yang nggak ada yang mati juga kan gimana? Iya, nggak boleh bunuh semut. Ya kan nyamuk yang di Iya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kan niatnya kan membunuh nyamuk. Tapi nggak sengaja ternyata semutnya kita mati ya. Namanya nggak sengaja, insya Allah nggak apa-apa. Caranya itu tahun depan disingkirkan dulu semutnya. Cek. Kasih tulisan semut dilarang masuk. Dikasih kapur ajaib biar gak bisa masuk. Nah gitu sudah. Sehingga aman. Gak boleh loh membunuh semut. Ustadz gimana hukumnya? Katanya Ustadz gak boleh bunuh semut. Tapi semut di rumah saya merajalela Ustadz. Ada di handuk, ada di jok sepeda motor. Ya gue sampein sih nggak bersih, ya kok sampai nang jok sepeda motor nang gitu. Kalau kita bersih, makanya hadirnya semut itu ujian. Tak kuat nggak kita? Jangan dibunuh, semut jangan dibunuh sekuat tenaga kecuali nek sampean digigit, lu worop siji tok ya paten ono siji kumaha. Ojo kumaha kon pateni kabeh. Ya. Jadi diusahakanlah semaksimal mungkin dibersihkan, dipel, terus kasih apa? Kapur biar nggak masuk. Lah setelah itu kalau ada nyamuk ya. Enggak. Kalau tanahnya itu tanah instansi, tanah pemerintah, itu termasuk ini juga. Intinya jangan menghai. Miliknya pemerintah, miliknya orang lain, miliknya kelurahan, miliknya apa lagi? Pokoknya bukan milik kita, makan jangan dihai. Jangan didolimi, dijadikan seakan-akan itu milik kita. Terus kita buat untuk kepentingan kita pribadi. Hati-hati. Sama ngerti nggak? Karena Rasulullah mengatakan waktu jihad fisab, ini jihad temenan loh, bukan demo loh. Kalau demo kan jihad gak jelas. Ya, ini jihad sungguhan, jihad zaman dulu ya. Itu para sahabat itu memenuhi apa? Memenuhi jalan-jalan. Kata Nabi, barang siapa yang tidak memberi jalan atau menyempitkan jalan fala jihadalahu. Barang siapa yang menyempitkan jalan kaum muslimin, tidak ada jihad baginya. Ini padahal jihad bener-beneran jihad bersama Nabi, lawannya jelas, bukan demo loh ini. Artinya kalau jihad yang temenan ganggu jalan saja dilarang apalagi yang demo malah nggak boleh. Wong ada duri di jalan loh, suruh apa? Minggir, kamu mau diblokade. Ya termasuk Agustusan ini kadang kemarin saya aduh parah. Agustusan kita kan merdeka tapi kok malah karena karnaval ini macet semua. Itu yang silakan pakai acara tapi ojo sampai ganggu fasilitas umum. Merdeka tambah jadi gak merdeka. Ya kan pernah kan kejadian kayak gitu kan, macet total sana buntu sini buntu. Ya ojo buntu Jalan itu fasilitas umum, nggak boleh. Ada orang hajatnya ke rumah sakit, ada hajat orang kemana, tertahan semuanya tuh. Ya, jangan, haknya jalan itu azim. Masih ingatin hadisnya Nabi, iyyakum wal julusa biturqat, jangan kalian duduk-duduk di pinggir, apalagi tengah-tengah dikasih terop. Nah, kecuali kalau dikondisikan ada jalan alternatif, dikonsultasikan sama pihak pemegang kebijakan. Akses masih jalan ya monggo kalau gitu, kalau sudah dapat izin. Tapi kalau asal nutup itu yang hati-hati.
Nah, termasuk kajian bareng ini sampean parkir kudu hati-hati. Aja sampai ana wong penduduk sini mau lewat gak bisa. Harus dijogo parkirnya itu. Maksudnya dijogo dirapitno maksud. Gitu ya. Intinya gitulah ya. Harus hati-hati. Ada lagi? Nggih. Tidak ada penghalang fatwa yang terbalik yang dia orang kafir. Dia itu berdoanya kepada Allahnya siapa itu? Ternyata dia orang kafir. Ya, dia berdoa masalah orang Nasrani. Dia berdoa kepada Tuhan. Secara umum Tuhan, dia mengakui Tuhan rububiyah. Saya mau tanya, mereka mengakui enggak rububiyah Allah? Mengakui. La in sa'altau man khalaqas samawati wal la yaqulun Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Ya, jadi hati-hati. Kalau orang non muslim, orang ahli kitab, kita zalimi, terus dia mengadu kepada Allah, meskipun dia salah, mereka menganggap Nabi Isa anak Allah, tapi mereka mengakui ada Allah, kan gitu kan? Tapi mereka salah menganggap Nabi Isa anak Allah. Nah, itu mustajab, hati-hati. Gitu ya. Wallahu a'lam. Pertanyaannya bagus, karena itu juga kadang-kadang kita mikir iya ya, terus iya wong kafir dungane piye kan gitu. Tapi begitulah Rasulullah menyampaikan. Ya, Allahu a'lam. Yang lain? Cukup. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.